Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang bekerja 12 jam sehari di konstruksi tapi tetap kesulitan finansial, sementara ada orang yang tampaknya santai tapi kekayaannya terus berlipat ganda? Kita sering diberitahu jawabannya adalah kerja keras, disiplin, atau bangun jam 4 pagi. Tapi jujur saja, data sejarah berkata lain. Hari ini, kita akan membedah 3 keputusan diam, pilihan-pilihan yang hampir tidak terlihat, namun secara mekanis menentukan siapa yang naik ke atas dan siapa yang terjebak di tempat. Ini bukan soal motivasi, ini soal strategi sistem. Mari kita masuk ke poin pertama. Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa dunia itu adil. Kalau kamu ikut aturan, belajar rajin, dan sopan, kamu akan sukses. Benar? Tapi di video tersebut, Profesor Jiang menekankan satu hal yang cukup menyakitkan. Orang kaya tidak menganggap hidup sebagai tes moralitas. Mereka menganggapnya sebagai sistem strategis. Mereka tidak bertanya apa yang seharusnya saya lakukan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di realitas? Contoh paling nyata adalah pendidikan. Bagi kebanyakan orang, sekolah adalah tentang nilai dan keterampilan. Tapi bagi mereka yang memahami sistem, sekolah adalah tentang sinyal dan jaringan. Ijazahnya bukan poin utamanya, melainkan siapa yang Anda temui dan siapa yang mempercayai Anda. 2 orang bisa belajar sama kerasnya, tapi jika yang satu punya akses ke jaringan kekuasaan dan yang lainnya tidak, hasilnya akan jauh berbeda. Jadi, keputusan pertama adalah, apakah Anda masih percaya sistem memberi imbalan pada usaha, atau Anda mulai sadar bahwa sistem memberi imbalan pada posisi? Nah, kita sering dengar nasihat, ambillah risiko besar. Tapi, ada rahasia di balik risiko yang jarang dibahas. Perbedaan antara si kaya dan si miskin bukan pada keberanian, tapi pada biaya kegagalan. Bagi seseorang dengan modal, kegagalan itu tidak nyaman. Tapi bagi yang tidak punya apa-apa, kegagalan itu katastrofik. Bisa berarti kehilangan tempat tinggal. Jadi, menghindari risiko bagi orang banyak bukanlah rasa takut, itu adalah perilaku rasional untuk bertahan hidup. Orang kaya bisa mengambil risiko karena mereka punya scaffolding atau perancah yang tak terlihat. Tabungan, koneksi keluarga, dan jaring pengaman sosial. Ini menciptakan keunggulan yang berlipat ganda. Mereka gagal lebih awal, gagal lebih sering, dan setiap kegagalan memberi mereka informasi berharga tanpa menghancurkan hidup mereka. Keputusan kedua di sini adalah bagaimana Anda mengelola opsionalitas. Apakah Anda menghabiskan tahun-tahun awal hanya untuk bertahan hidup, atau Anda mampu memposisikan diri di mana kegagalan tidak akan mematikan langkah Anda? Segmen terakhir ini adalah tentang waktu. Kebanyakan orang dipaksa berpikir jangka pendek, bayar sewa bulan ini, cicilan bulan depan. Otak kita beradaptasi untuk menjadi sangat ahli dalam reaksi, tapi payah dalam strategi. Strategi membutuhkan ruang mental, kemampuan untuk berkata, kalau saya tidak melakukan apa-apa sekarang, saya akan tetap baik-baik saja. Orang-orang yang membangun kekayaan luar biasa berhenti berfokus hanya pada pendapatan dan mulai fokus pada kepemilikan, ownership. Pendapatan berhenti saat Anda berhenti kerja. Kepemilikan, baik itu aset, ekuitas, pengaruh, atau hubungan, terus berjalan. Profesor Jiang menyebutkan bahwa kekayaan bukan hanya tentang jumlah uang, tapi tentang kontrol atas ketidakpastian. Uang adalah isolasi. Ketika Anda punya kontrol, Anda bisa membuat keputusan yang konsisten selama berdekade-dekade. Nice! So ini bukan soal satu keputusan brilian yang mengubah segalanya, tapi ribuan keputusan kecil yang selaras dengan realitas sistem dilakukan secara konsisten tanpa terlihat oleh orang luar. Jadi, kesimpulannya, kerja keras itu perlu, tapi tidak cukup. Jika Anda hanya bekerja keras di dalam batasan yang tidak pernah berubah, Anda hanya akan kelelahan, bukan berpindah posisi. Sukses adalah hasil dari posisi yang tepat, risiko yang terlindungi, dan cakrawala waktu yang panjang. Pertanyaan untuk Anda hari ini, apakah keputusan yang Anda buat saat ini menempatkan Anda pada jalur hasil yang luar biasa, atau Anda hanya membiarkan keadaan yang memutuskan untuk Anda? Jangan hanya bekerja keras, mulailah memetakan sistem di sekitar Anda. Jika episode ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk subscribe di platform favorit Anda, dan bagikan episode ini kepada satu teman yang menurut Anda perlu mendengar kebenaran yang tidak nyaman ini. Sampai jumpa di episode The Hidden Game berikutnya. Teruslah mengamati, teruslah memposisikan diri.